Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Useful Conversation 1 Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2022-2023. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang nih. Kenalin, nama aku Valentina, biasa dipanggil Valen. Nah teman-teman, untuk topik kita hari ini tuh sangat bermanfaat, yaitu mengenai running with one period BEM dan DPM periode 2022-2023. Sesuai dengan tema yang udah aku bacain, tentunya kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial nih, yaitu pengurus dari DPM dan juga dari BEM nih. Kalian pada penasaran nggak sih siapa bintang tamunya? Langsung aja ya, kita sambut ada Kak Fala dan Kak Risang. Halo Kak Fala dan Kak Risang. Oke, mungkin kita langsung aja nih biar semua nggak penasaran lagi, kita langsung ajak kenalan aja ya. Dimulai dari Kak Risang dulu nih. Halo Kak Risang. Halo. Mungkin langsung kenalan aja nih Kak. Ya, perkenalkan, nama saya Risang Aji Wibisono, selaku Presiden Komisaris dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Salam kenal semua. Oke, salam kenal Kak Risang. Selanjutnya dari Kak Fala. Halo Kak Fala. Halo, ya terima kasih atas kesempatannya. Ya, perkenalkan, saya Valehiyat Kusumadewa selaku Presiden Direktur Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2022-2023. Oke, salam kenal ya Kak Fala. Ya. Oke, tadi teman-teman ada kan dengar kata terima kasih atas kesempatannya. Nah, itu merupakan salah satu budaya dari Perbanas nih. Gimana kalau kita praktekin ya Kak sekali lagi? Oke, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, sebelumnya mau nanya nih Kak Fala dan Kak Risang, gimana nih perasaannya diundang jadi bintang tamu nih di episode 1 Useful Conversation dari BEM ini. Dari Kak Risang mungkin perasaannya deg-degan atau udah siap banget nih buat ditanya-tanyain? Ya, kalau dari saya sendiri di sini senang banget ya Kak bisa diundang di Useful Conversation yang pertama ini. Dan pastinya semoga nanti bisa bermanfaat lah proker ini ya. Oke, kalau dari Kak Fala perasaannya gimana nih? Perasaan tentunya luar biasa juga karena kita sebagai narasumber yang pertama juga ya di episode pertama Yuskon ini Kak. Ya semoga juga bermanfaat lah untuk pertemuan kita hari ini. Oke, baik, terima kasih Kak Fala dan Kak Risang. Selanjutnya kan udah semangat nih Kak Fala dan Kak Risang. Kabarnya gimana nih? Kan sekarang lagi musim pancaroba ya, kan banyak teman kita yang kurang fit nih selama kuliah offline. Dari Kak Risang sendiri, perasaannya gimana nih? Apakah kurang fit atau lagi sehat selalu nih? Ya, alhamdulillah nih Kak, alhamdulillah sehat selalu karena sebelum kesini juga saya minum vitamin. Jangan lupa vitamin terus nih Kak ya. Penting itu ya. Penting. Kalau dari Kak Fala sendiri kabarnya Ya, gimana? Tadi saya udah bilang luar biasa juga ya, alhamdulillah sehat juga. Emang beberapa hari lalu sempat sakit sih, tapi sekarang udah ya alhamdulillah sehat. Oke, semoga sehat selalu ya Kak Risang dan Kak Fala. Oke, aku mau nanya nih, kan hari ini kan harinya hari Jumat nih, tentunya hari masih tergolong hari kuliah. Dari Kak Risang dan Kak Fala nih, ada kelas nggak tadi pagi atau memang langsung dari rumah itu langsung ke tempat podcast ini? Dari Kak Fala sendiri gimana? Ya, kebetulan hari ini langsung ke acara podcast ini karena emang Jumat saya spesialkan untuk hari libur ya, biar nggak kepikiran kelas gitu. Jadi kita butuh waktu di mana satu hari itu buat istirahat, buat ngerjain tugas dan lain macamnya. Seperti itu Kak. Dan kalau Kak Risang nih, dia mungkin ada acara tadi atau langsung ke sini? Nah, kebetulan buat hari Jumat ini saya kelas juga libur semua. Dan ini dari rumah tadi langsung ke sini. Oke, berarti sengaja ya dikosongin hari Jumatnya buat acara podcast ini. Udah semangat nih kayaknya Kak Fala dan Kak Risang buat ditanya-tanyain nih. Ini apa ini ya? Oke, kita langsung lanjut ya. Tadi kan Kak Fala dan Kak Risang nih kuliah ya di hari Senin sampai Kamis dan Jumat sengaja dikosongin. Nah, kesibukan Kak Fala dan Kak Risang nih selain kuliah dan berorganisasi tentunya kan merupakan pengurus dari BEM dan DPM nih. Nah, kesibukannya selain kuliah dan berorganisasi itu apa aja? Terus kan sekarang kuliah offline, kemarin kan kalau yang sebelumnya kuliahnya online. Perasaannya itu ada nggak sih Kak vibes-nya yang berubah dari yang awalnya kita kan kuliah online, sekarang jadi offline? Mungkin dari Kak Risang bisa jelasin nggak sih? Ya, untuk gimana rasanya perkuliahan online ke offline? Offline ya. Kalau untuk kuliah online ke offline ini pastinya juga banyak perubahan ya Kak. Di awal kita juga bisa dibilang karena pandemi kita apa-apa ketemu lewat Zoom. Nah, sekarang ini pada offline dan kita bisa ketemu langsung kayak gini ya, ngobrol secara langsung juga. Nah, terkait kegiatan saya untuk cuma ada perkuliahan dan organisasi juga tentunya. Jadi untuk mengelolanya juga bisa dibilang
masih tergolong mudah karena tidak ada kesibukan yang lain. Oke, dari Kak Fala sendiri gimana? Ya, sama seperti rekan Risang, di mana untuk sementara ini saya ikut organisasi BEM dan kesibukan saya juga perkuliahan Kak, seperti itu. Kalau perasaannya Kak Fala, selama dari yang online ini kan awalnya online, jadi offline nih tiba-tiba, vibes-nya ada yang beda nggak? Kalau vibe menurut saya nggak usah ditanyakan lagi ya, karena emang benar-benar kita itu kayak dikurung ya di rumah ya, dan kita di sini benar-benar wah bahagia sekali gitu ketemu Kak Valen, gitu dan Kak Risang secara langsung di sini, gitu Kak. Oke, berarti lebih enak kuliah offline dong ya. Pasti, Dari yang iya, kalau online pasti. kan kita banyak alasan nih, jaringannya nggak stabil atau Sudah biasa kameranya ya. off cam. Oke, tadi di awal perkenalan kan udah dijelasin nih kalau Kak Risang ini adalah presiden komisaris dan Kak Fala ini presiden direktur. Tentunya udah berbaur lah secara nggak langsung ke organisasi. Nah, menurut Kak Fala dan Kak Risang nih, apa sih pengertian dari berorganisasi itu sendiri? Mungkin dari Kak Fala dulu nih bisa jawab. Ya baik. Ya, organisasi sendiri itu adalah sebagai wadah ya, di mana wadah tersebut untuk orang-orang atau sekumpulan orang-orang ya, yang memiliki tujuan bersama. Itu biasanya juga digabung dengan visi misi. Oke, dan untuk keorganisasiannya sendiri itu sebagai pengurusnya, jadi yang mengurus organisasi tersebut gitu. Jadi kesimpulannya menurut saya ya, organisasi itu adalah kelompok orang yang diatur untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti itu Kak. Oke, kalau dari Kak Risang nih gimana arti berorganisasi? Oke, kalau organisasi menurut saya nih, ya, organisasi ini adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama untuk mencapai tujuan tertentu tersebut. Nah, di situ nanti dalam organisasi ini pastinya ada seorang pemimpin. Nah, pemimpin ini yang mengkoordinasikan anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan tersebut itu Kak. Wah, oke. Jadi gitu ya Kak, menurut apalagi Kak Risang arti berorganisasi. Nah, kan baru berapa bulan nih kita jalanin periode ini. Pastinya Kak Fala dan Kak Risang ini baru diberi amanah lah ibaratnya. Nah, gimana sih rasanya diberi amanah menjadi presiden komisaris, presiden direktur? Terus kan di periode Kak Risang dan Kak Fala ini kan termasuk periode peralihan nih dari yang awalnya online jadi offline. Ada nggak sih suka dukanya ketika menjalani beberapa bulan periode ini gitu? Mungkin dari Kak Risang dulu nih bisa jawab. Oke, buat gimana rasanya jadi presiden komisaris ya. Mungkin awal-awal saya merasa kayak nggak bela diri, kayak takut ini nanti bisa diatur apa enggak. Nah, tapi selama periode berjalan juga, untungnya dari anggota-anggota juga bisa dikoordinasikan dengan baik. Itu juga membantu saya agar bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk periode online ke offline ini ya, kalau menurut saya yang sebelumnya kita kan ketemunya ya lewat Zoom. Nah, sekarang kita kalau ada program kerja, kita bisa langsung ketemuan, terus kita menanggapi masalah itu bisa lebih cepat karena dia bisa ketemu tersebut gitu kan. Kalau dari Kak Fala gimana tanggapannya? Ya, untuk pertama sih pasti kaget ya, karena emang sebelum-sebelumnya ya, apalagi di organisasi yang kiranya itu besar juga ya, legislatif dan eksekutif. Ya, pertama emang saya merasa juga kurang percaya diri, kok tiba-tiba langsung dijadikan seorang pemimpin gitu ya. Tapi di sisi lain saya juga orang yang beramanah juga dan bertanggung jawab. Jadi orang-orang juga mempercayakan posisi tersebut kepada saya. Jadi juga disupport dengan anggota-anggota yang benar-benar bisa diajak kerjasama juga ya, seperti tujuan organisasi tadi ya, untuk mencapai tujuan bersama seperti itu. Ya, untuk peralihan online ke offline ya. Ya, untuk peralihan online ke offline itu suka, dan seperti yang dibilang dari rekan Karisang tadi, lebih efektif ketika menanggulangi sesuatu masalah yang ada di hadapan kita gitu ya. Jadi komunikasi juga nggak miskom seperti yang online kemarin, terus waktu rapat-rapat juga enak seperti itu Pak. Oke, berarti lebih belum terasa lah ya dukanya, masih suka soalnya masih awal periode ini. Semoga sampai akhir periode sukanya lebih banyak daripada dukanya nih. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kan mengingat nih dari teman-teman ini pasti masih ada mungkin dari yang dengar podcast kita ini nggak cuma dari anak Perbanas nih, masih banyak yang belum tahu nih DPM dan BEM di Perbanas itu apa sih, terus apa sih yang membedakan dari DPM dan BEM yang ada di kampus lain nih, keistimewaan dari di kampus kita itu apa gitu. Mungkin dari Kak Fala bisa jelasin terlebih dahulu. Ya, untuk badan eksekutif mahasiswa di Universitas saya urus sendiri ini itu memiliki tugas ya, di mana selaku perencana, pelaksana dan koordinator organisasi
kemahasiswaan yang ada di Universitas Hayamuruh Perkenas Surabaya seperti itu. Dan untuk yang menjadi spesial juga mungkin kita menyebutnya pengurusnya itu mengenal sistem perusahaan ya. Ya, di mana kita akan risang selaku presiden komisaris dan saya presiden direktur, dan nanti menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi tersebut seperti itu Kak. Oke, kok dari Kak Risang gimana nih? Ya kalau untuk dan perwakilan mahasiswa sendiri nih Kak, kalau menurut pemahaman saya yang di Universitas Hayamuruh Surabaya dan juga universitas lain ini tugasnya kurang lebih sama, yaitu mencari aspirasi tentang mahasiswa, tentang persoalan-persoalan yang ada di kampus ini bagaimana, dan juga kita juga kurang lebihnya sama-sama membawai dari badan mahasiswa tersebut. Mungkin untuk selebihnya dari dan perwakilan mahasiswa seperti itu. Oke, nah buat teman-teman yang masih mau tahu nih tentang DPM dan juga BEM bisa kunjungi media sosial kita. Nanti di akhir ada sesinya ya disampaikan nih. Di follow ya. Oke, kita lanjut nih. Tadi kan udah ngomong nih masalah bedanya DPM dan BEM dengan kampus lain. Sekarang nih pasti teman-teman masih bingung nih. Tadi kan ada disebutkan strukturnya itu sistemnya perusahaan. Ya, nah, betul. mereka masih nanya gimana sih sistem kepengurusan kalau misalnya nganutnya sistem perusahaannya. Mungkin dari Kak Risang dulu bisa jelasin nggak sih sistem kepengurusan yang bersifat perusahaan ini tuh gimana gitu? Oke, kalau untuk sistem perusahaan yang di DPM ini Kak, maksud perusahaan itu kita itu dari pengurus-pengurusnya itu namanya kayak komisaris. Nah, dari dan perwakilan mahasiswa itu ada presiden komisaris dan juga jajaran komisaris-komisaris yang lain. Nah, untuk kami sendiri bagaimana? Ya, dari Kak Fala gimana? Ini juga disebutkan ya, pimpinan teratas itu adalah presiden komisaris. Nah, nanti pengurus bawahnya juga oleh jajaran komisaris ya langsung. Ya. Nah, untuk di BEM sendiri juga di bawah atas komisaris-komisaris tersebut, di mana sebutannya saya selaku presiden direktur. Nah, di dalam presiden direktur juga memiliki wakil, di mana wakil ini juga bertugas mendapatkan mandat dari presiden direktur. Lalu ada sekretaris dan bendahara yang menanggulangi sekretaris soal kesekretariatan dan bendahara soal keuangan gitu. Nah, di bawah ini juga ada per direktur ya. Ada direktur penjaminan mutu, terus ada direktur pengembangan organisasi dan prestasi, lalu ada direktur Kominfo, komunikasi dan informasi. Di mana direktur ini juga membawahi departemen. Ya, direktur penjaminan mutu ini membawahi departemen TKO atau tata kelola kesekretariatan dan TKO tata kelola kebendaraan serta departemen audit Kak. Nah, untuk pengembangan organisasi dan investasi ini atau bisa kita sebut dengan POP ya. Nah, ini ada departemen SO atau seni dan olahraga, lalu ada departemen pengembangan keilmuan dan prestasi, dan ada departemen ada departemen penalaran dan agama, lalu ada Kominfo komunikasi dan informasi, dan membawahi departemen humas dan publikasi. Nah, untuk di periode ini juga terkhusus ya, karena kita ini transisi dari STIE ke universitas, ada satu departemen lagi yang bisa kita sebut departemen internship ya, di mana departemen ini nanti itu meneruskan kita sebagai DPM dan BEM fakultas seperti itu Kak. Berarti kurang lebih hampir sama ya Kak, ada departemen internshipnya juga. Kalau dari DPM tadi gimana Kak? Kalau dari DPM itu untuk jajarannya ada wakil presiden komisaris, lalu ada sekretaris komisaris, ada bendahara komisaris. Nah, itu tugasnya kurang lebih sama kayak yang dijelaskan Kepala. Lalu di DPM ini ada kayak komisaris internal, komisaris eksternal, dan juga komisaris R&D. Dan juga kami itu ketambahan yang di rekan Kepala tadi bilang, ada peralihan dari sekolah tinggi ke universitas, yaitu ada anggota komisaris kami sebutannya. Nah, jadi untuk tugasnya dari komisaris internal ini seperti mengawasi bagaimana kinerja organisasi-organisasi yang ada di Universitas Hayamuruh Surabaya ini, dan juga ada pula di sini kami ada duta perbanas. Nah, itu juga dibawahi oleh komisaris internal. Lalu untuk tugas dari komisaris eksternal, itu seperti memegang sosial media dari Dewan Mahasiswa, dan juga sebagai bisa dibilang humasnya atau yang berhubungan langsung dengan orang luar. Nah, lalu ada yang ketiga ini
Komisaris Research and Development atau R&D. Nah, di sini komisaris di sini yang bertanggung jawab mengumpulkan tugas-tugas, mengumpulkan aspirasi-aspirasi juga tentang yang dikumpulkan dari mahasiswa yang masuk tersebut. Nah, untuk anggota komisaris juga di sini untuk job desk-nya membantu ketiga komisaris tersebut, Kak. Nah, dari anggota komisaris ini mereka belajar bagaimana sih dalam program mahasiswa, bagaimana sih nanti ke depannya. Nah, itu buat perencanaan mereka untuk membentuk DPM fakultas gitu. Udah detail banget ya Kak, tadi dijelasin sama pengurus-pengurusnya dan juga tugas-tugasnya. Selanjutnya pasti penasaran nggak sih apa aja program kerja dari DPM dan BEM ini? Pasti seru-seru loh teman-teman. Kita mulai dari Kak Fala dulu nih, apa aja sih Kak program kerja dari BEM? Ya, mungkin salah satunya Yuskon ini ya, di mana Yuskon ini mengundang narasumber yang kiranya itu bisa membuka referensi kepada pendengar atau penonton juga ya. Dan ada juga Ormex, yaitu Ormawa Expo, di mana itu kita mengenalkan organisasi yang ada di Universitas Yang Berbadan Surabaya ini kepada mahasiswa baru. Dan ada lagi ya Kak ya, pergabungan dari DPM juga, yaitu UWC. Mungkin lebih selengkapnya soal UWC, Mbak Aisyah. Oke, Kak Aisyah lanjut aja. Kalau menurut Kak Fala tadi UWC, nah UWC itu seperti di mana kita ini perkumpulan dari panitia ini membuka open donasi buat internal Perbanas, mahasiswa Perbanas. Nah, untuk donasi tersebut nanti akan disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan seperti penderita kanker, nah seperti itu. Jadi kalau udah mengumpulkan donasi, nanti kita juga ada event untuk pengumpulan donasi tersebut. Apabila sudah terkumpul, kita salurkan kepada yang membutuhkan. Lalu juga di dalam bagian mahasiswa ini untuk program saya ini ada seperti Gosmoker, ada aksi sosial. Nah, untuk selengkapnya mungkin bisa cek di Instagram kita masing-masing ya. Kita kepoin ya. Untuk DPM apa idenya? Untuk DPM ada dpm.perbanas SBY. Nah, untuk bem.perbanas SBY. Oke, kepoin kita ya. Jangan lupa dicek ya program-programnya apa aja nih. Lengkap di situ. Tadi ada departemen-departemen yang kita sebutkan, juga ada terpampang siapa pengurusnya. Nah, kalian yang penasaran gimana DPM dan BEM ini ya. Oke, aku kayaknya masih mendengar suara hati dari penonton-penonton kita nih Kak. Boleh minum ya Kak? Oh iya, boleh sambil minum aja Kak. Gini Kak, tadi kan udah dijelasin nih mengenai apa sih DPM dan BEM itu, kepengurusannya apa, tugas-tugasnya juga apa, terus tadi juga dijelasin proker-prokernya apa. Sekarang mereka masih mau nanya nih kayaknya, cara daftar BEM dan DPM itu gimana Kak? Mungkin dari Kak Arisan dulu nih, cara daftar DPM itu gimana? Ya, jadi untuk cara daftar DPM ini mungkin nggak cuma DPM atau DPM BEM juga, di mana kalian sebagai mahasiswa ini harus lulus kepengurusan di Ormawa sebelumnya. Jadi apabila kalian sudah lulus kepengurusan, jadi kalian diperbolehkan untuk mendaftar DPM maupun BEM. Nah, di sini untuk DPM sendiri itu dibentuk oleh panitia PPU Pak namanya. Jadi mereka yang mengelola bagaimana periode DPM yang berlangsung tersebut Kak. Oke, kalau dari Kak Fala, cara daftar BEM itu gimana Kak? Kurang lebih sama juga ya, tapi mungkin prosedurnya aja yang berbeda. Ya, di mana Badan Eksekutif Mahasiswa ini dibawa oleh DPM ya. Nah, di mana nanti untuk kita join atau menjadi peminat dalam penerus Badan Eksekutif Mahasiswa di periode berikutnya dengan melakukan oprek ya atau open recruitment, di mana oprek itu nanti diselenggarakan oleh DPM. Nanti secara strategik tahunan DPM itu seperti apa. Nah, untuk syaratnya tadi udah di-spill juga ya sama Kak Risa, harus lulus kepengurusan, terus ya mungkin ada syarat administratif lainnya juga gitu yang harus. Ya makanya tuh kepoin IG kita ya. Itu ya buat teman-teman yang mungkin kali penasaran cara daftar BEM dan DPM, karena kelihatannya seru kan? Seru banget dong pastinya. Seru banget pasti. Bermanfaat kegiatannya lagi. Oke, sebelum kayaknya ini udah sampai di pertanyaan terakhir nih Kak. Gak terasa. Baru tadi dimulai udah aja di akhir. Sekarang nih Kak, kasih dong Kak pesan-pesan buat teman-teman yang nonton yang awalnya mungkin rebahan biar mereka termotivasi nih. Apa sih tips and trick buat kuliah offline itu lebih produktif? Karena kan ditambah lagi organisasi sekarang kegiatannya lagi padat-padatnya ya sekarang. Biar mereka tuh kayak nggak jenuh gitu loh. Mungkin dari Kak Fala dulu nih ngasih tips and tricknya. Ya, tips-tips untuk menjadi sesuatu yang lebih produktif ya dalam semua kegiatan, apalagi kita juga sibuk banget ya. Ya, kita harus perlu bisa memanajemen waktu. Nah, salah satunya kita ada benefit di dalam organisasi itu, kita harus bisa mengontrol waktu kita. Nah, kalau saya secara pribadi itu dari segi prioritas.
Di mana segi prioritas itu ada agenda mana yang perlu saya kerjakan terlebih dahulu, yang saya laksanakan terlebih dahulu. Itu. Jadi untuk agenda berikutnya itu juga akan menyesuaikan tergantung prioritas menurut saya itu Kak. Oke, mungkin dari Kak Ariksan ada tips lagi? Oke, kalau dari saya setuju sama yang Kepala tadi. Time management itu sangat penting sih buat kita bagaimana produktif di periode sekarang atau masa sekarang. Nah, kalau tambahan dari saya, ini kita harus ya bisa mencari teman-teman yang memberikan pengaruh positif buat kita, atau bisa dibilang lingkungan kita harus yang membawa aura positif juga. Nah, apabila lingkungan kita juga mendukung, pasti kita gak bakal malas-malasan tuh. Oh iya, ini harus dikerjakan. Nah, dari situ mungkin bisa tumbuh kesadaran harus lebih produktif lagi dan tidak bermalas-malasan seperti itu. Oke, Mbak, keren sekali ya tips and triknya. Karena kan sekarang nih banyak nih yang hobinya scroll TikTok, rebahan. Semoga ya termotivasi nih buat lebih rajin ngerjain tugas, juga ikut organisasinya lebih semangat. Oke, sepertinya itu dulu ya Kak Risem dan Kak Fala nih. Aduh, sampai saya nih jadi kayak gimana gitu dari akhir aja. Banyak banget ya informasi yang bermanfaat kita dapatkan untuk podcast kita kali ini. Nah, mungkin semoga aja teman-teman yang nonton ini yang awalnya rebahan langsung kayak termotivasi, langsung pengen ikut BEM atau DPM nih. Langsung kayak juga bersemangat, ke-trigger buat pengen ikut BEM atau DPM. Juga harus termotivasi juga nih, harus terdorong buat melakukan hal-hal produktif positif lainnya. Kayak ngerjain tugas atau ikut organisasi yang seperti tadi saya sudah jelaskan. Mungkin segitu aja dulu Fala dan Kak Risang. Terima kasih atas waktunya. Dan sampai jumpa di podcast episode 2 Badan Eksekutif Perbanas Surabaya periode 2022-2023. Dadah, selamat pagi. Nah, udah selesai kan Useful Conversation episode 1 BEM Perbanas Surabaya 2022-2023. Jangan lupa Like, comment, Share and subscribe